saya ingin kerjanya menjadi dai saja, menjadi penceramah saja, menjadi mubaligh saja. Alhamdulillah, niat itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa. Dan sekarang saya benar-benar jadi dai, jadi mubaligh. Alhamdulillah. Karena menurut Al-Quran itulah pekerjaan yang paling mulia. Sebab kita adalah mengikuti pekerjaan Nabi para Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun yang mengambil bagian ini tidak akan pernah rugi, saudara. Coba antum baca dalam surat As-Saff ayat 10 dan 11. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Subhanallah. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan kepada sebuah perdagangan, sebuah perniagaan yang tidak pernah merugi? Kalau saya bertanya kepada saudara, mau enggak saudara ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebuah usaha, perdagangan, perniagaan yang tidak pernah merugi? Mana ada di antara kita yang tidak terima itu? Semua orang, apalagi pedagang, ditawarkan tidak pernah merugi, mana ada yang tidak mau? Semua suka. Semua kita suka kalau ditawarkan perdagangan yang tidak pernah merugi. Bukan sekedar tidak rugi, bahkan perdagangan itu kata Allah, tunjikum min adzabin alim, bisa menjauhkan kamu, menyelamatkan kamu dari api neraka, menyelamatkan kamu dari azab yang sangat pedih. Subhanallah. Sudahlah di dunia perdagangannya tidak pernah rugi, untung terus, di akhirat dia selamat dari api neraka. Siapa yang tidak mau? Apa bentuk perdagangan itu, saudara? Dilanjutkan oleh Allah dalam ayat itu. Perdagangan itu bentuknya tu'minuna billahi wa rasulihi. Engkau mengajak manusia supaya beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan mengajak orang supaya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan dengan jiwamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu kata Allah jika kamu mengetahui. Subhanallah. Saudara-saudaraku, pemirsa An-Naba TV rahimakumullah. Ini tawaran dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah pekerjaan. Makanya kalau ada musim corona yang seperti sekarang sedang melanda di mana-mana, banyak orang bersedih. Kalau dai, mubaligh, ustaz tidak pernah sedih. Sebab orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang beriman saja yang lulus. Orang-orang yang beriman saja yang tidak pernah sedih, yang tidak pernah khawatir, yang tidak pernah merugi. Apapun cobaan yang dia hadapi, dia tidak pernah sedih. Kenapa? Dia punya iman. Sekarang coba lihat, pengusaha-pengusaha, orang-orang kaya justru paling sedih hari ini, paling cemas hari ini. Padahal uangnya banyak, hartanya banyak, dia cemas. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman menghadapi cobaan apa saja, dia santai saja. Kenapa? Karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong dia. Wa kana haqqan alaina al-mu'minin, kata Allah. Allah wajib menolong orang-orang yang beriman. Cobaan, ujian bagi orang beriman bukan sebuah azab,
Tapi cobaan, ujian bagi orang beriman itu dalam rangka meningkatkan derajat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah pemirsa An-Naba TV, mendakwahkan Islam ini sangat penting sekali bagi kita. Dan kita mendapatkan kedudukan yang mulia di hadapan Allah karena kita mengambil tugas kenabian, melanjutkan tugas kenabian. Subhanallah. Maka di Quran surat Ali Imran ayat 110 Allah katakan apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu umat Nabi Muhammad adalah umat yang lebih baik daripada umat-umat yang terdahulu. Kenapa kita diberikan gelar khairu ummah, umat yang terbaik oleh Allah? Karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan tugas oleh Allah, tugas kenabian. Umat-umat Nabi terdahulu tidak diberikan hal yang demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita adalah khair ummah, umat yang terbaik, saudara-saudara. Betapa mulianya menjadi petugas dai, menjadi petugas dakwah ini. Subhanallah. Maka mari kita, saudara, setiap pribadi kita bertekad menjadi dai, menjadi pendakwah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nabi sudah katakan, balighu anni walau ayat, sampaikan oleh kamu dari aku walaupun hanya satu ayat. Dan berdakwah tidak hanya sekedar dengan retorika, bukan hanya dengan bilisan. Anda bisa berdakwah dengan apa? Dengan harta, bil amwal. Bisa berdakwah dengan bil qalam, dengan tulisan. Bahkan dakwah yang paling bagus itu dakwah bil hal, dakwah dengan contoh yang konkret, dakwah dengan akhlak. Dan itu yang banyak kita rasakan. Alhamdulillah, saya banyak mengajak orang kepada Islam ini semua dengan akhlak, saudara. Rasulullah, Masya Allah, dulu sahabat-sahabat Nabi tertarik masuk agama Islam karena akhlak beliau, bukan karena retorika, bukan karena ceramah-ceramah beliau, tapi karena akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mengajak diri saya dan kita semua, mari kita menjadi petugas dakwah ini, semua kita. Ajak itu keluarga, tetangga-tetangga, teman-teman yang belum muslim, ajak, perkenalkan agama Islam ini kepada mereka. Dan kita betul-betul berdakwah, mengajak, jangan sampai mengejek. Ya, sebab kadang-kadang ada juga di masyarakat itu salah di dalam mempraktekkan dakwah ini. Yang semestinya menggembirakan orang malah bikin orang takut. Rasul kan katakan basyiru wala tunaffiru. Gembirakan orang, jangan kamu bikin takut. Karena dakwah itu sifatnya adalah memang mengajak, bukan mengejek. Menyentuh, bukan menyinggung. Ya, merangkul, bukan memukul. Membimbing, bukan bikin orang bimbang. Nah, ini yang harus kita terapkan. Dengan cara apa? Dengan akhlak. Jangan sampai antum bertahun-tahun punya tetangga yang belum kenal dengan agama Islam, tapi kita santai saja. Belum pernah kita ada usaha mengenalkan Islam kepada mereka. Lalu ada orang nanya, Ustaz, bukankah di Quran kita dikatakan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku? Betul. Tetapi sebelum kita sampai kepada ayat itu, lakum dinukum waliyadin ada dalam surat Al-Kafirun, ayat terakhir. Tapi kan ayat pertamanya Allah perintahkan kita apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Kita disuruh ngomong dulu, artinya dakwah dulu. Kalau anda sudah dakwahi mereka, sudah serukan mereka kepada Islam ini, sudah ada usaha mengenalkan Islam kepada mereka, barulah lakum dinukum waliyadin. Kalau mereka tidak mau mengikuti dakwah kita, ya itu bukan urusan kita. Yang penting sampaikan. Jangan sampai nanti di akhirat kita ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Sebab pemirsa, kalau kita baca di Al-Quran surat Az-Zumar
ayat 71 dan 72. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana nanti di akhirat orang-orang yang tidak beriman kepada Islam ini digiring ke neraka secara berjamaah. Kata Allah apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Masya Allah. Saya kalau baca ayat ini mau nangis bawaannya. Kenapa? Karena ayah saya itu sampai meninggal dunia beliau belum kenal dengan Islam. Artinya meninggal tidak dalam keadaan yang muslim. Kenapa saya tidak dakwahi? Karena waktu itu ketika ayah saya meninggal dunia saya belum masuk Islam. Tapi ibu kandung saya alhamdulillah beliau sempat saya dakwahi dan beliau sempat masuk Islam 2 bulan sebelum meninggal dunia. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kami nanti di akhirat sana. Amin ya Rabb.